kecil dengan berat kurang dari 20 gram, namun cukup kuat untuk menghapus bekas pensil yang mungkin telah tertinggal selama berjam-jam. Selama beberapa generasi, penghapus karet kecil ini diam-diam menjadi jembatan antara pikiran manusia dan kreativitas. Menemani jutaan orang di meja kerja, di ruang kelas, dan dalam tak terhitung momen berpikir. Perjalanan itu dimulai dari tetesan lateks putih susu yang perlahan mengalir dari kulit pohon karet. Lalu melewati rangkaian proses yang sangat presisi, pencampuran, penggilingan, pengepresan panas, dan pembentukan. Sebuah proses industri yang disempurnakan untuk mengubah bahan alami menjadi penghapus siap pakai. Sebuah benda kecil sehari-hari yang selalu hadir di samping coretan pensil pertama, draft yang belum selesai, dan berbagai ide yang sedang dibentuk. Perjalanan tersebut dimulai dari tahap yang tampak paling sederhana, mengumpulkan tetesan putih susu lateks dari batang pohon karet. Saat cahaya pagi menembus kanopi hutan tropis yang lembab, para penyadap karet memulai panen harian mereka. Dengan keterampilan tinggi, mereka menggunakan pisau tajam untuk membuat sayatan miring sekitar 30 hingga 45 derajat pada kulit pohon, memungkinkan lateks mengalir dengan lancar tanpa merusak kayu bagian dalam. Dari sayatan tersebut, lateks putih menetes perlahan ke dalam cangkir kecil yang ditempatkan di bawah batang. Segera setelah panen, sedikit amonia ditambahkan untuk mencegah penggumpalan alami. Setelah pengumpulan selesai, para pekerja menuangkannya ke dalam wadah baja tahan karat yang tersebar di perkebunan. Dari hutan-hutan terpencil di Asia Tenggara, tangki baja tertutup berisi lateks diangkut menggunakan truk dan kapal kargo menuju fasilitas pengolahan. Sesampainya di pabrik, lateks alami memasuki tahap kompon, yaitu proses kimia presisi untuk mengubah cairan putih susu menjadi material berkinerja tinggi. Di laboratorium, teknisi mencampurkan berbagai aditif untuk meningkatkan kekuatan tarik, elastisitas, serta memastikan lateks dapat menempel merata pada cetakan. Pewarna baru ditambahkan setelahnya untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Setiap formulasi dikontrol dengan sangat ketat, karena penyimpangan beberapa persen saja dapat memengaruhi kehalusan, fleksibilitas, dan daya tahan produk akhir. Campuran kemudian diproses dalam sistem pengaduk industri tertutup selama 5 hingga 10 menit pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Dari blok karet yang telah disempurnakan, material dialirkan ke mesin roll besar berpemanas. Di bawah tekanan dan suhu terkendali, karet diratakan menjadi lembaran seragam. Tahap ini sangat penting, karena disinilah karakter sentuhan penghapus mulai terbentuk, jauh sebelum dipotong ke bentuk akhir. Setelah lembaran stabil, material dipindahkan ke cetakan pembentukan. Dengan tekanan mekanis dan panas sekitar 115 derajat Celcius selama hampir 20 menit,
karet mencapai kondisi ideal. Cukup lunak untuk mengangkat grafit secara bersih, namun cukup kuat untuk melindungi permukaan kertas. Sisa karet dipangkas, lalu blok panas segera direndam dalam air dingin sekitar 20 derajat Celcius. Pendinginan cepat ini mengunci struktur material dan menstabilkan sifat mekanisnya. Selanjutnya, lembaran karet masuk ke sistem pemotongan otomatis. Pisau baja tajam memotongnya menjadi balok persegi panjang dengan presisi tinggi. Gaya potong harus tepat. Terlalu kuat akan menyebabkan pinggiran retak. Terlalu lemah akan menghasilkan permukaan tidak rata. Pada kecepatan operasi ini, lini produksi mampu memproses sekitar 100 kg karet per jam, setara dengan hampir 26.000 penghapus per hari. Setelah dipotong, penghapus memasuki tahap pelabelan dan finishing permukaan. Label kermas yang sudah dicetak ditempelkan dengan tekanan yang dikontrol ketat agar menempel sempurna tanpa merusak karet. Sensor dan sistem sinkronisasi memastikan setiap penghapus memiliki tampilan yang seragam. Produk jadi kemudian dikemas ke dalam karton, disegel, dan diberi kode produksi untuk keperluan pelacakan selama penyimpanan dan distribusi. Jutaan penghapus ini kemudian dikirim ke sekolah, kantor, dan ruang kreatif di Asia Timur, Eropa, dan Amerika Utara. Namun perjalanan karet tidak berhenti di sini. Dari bahan yang sama, karet juga berubah menjadi benda lain yang jauh lebih tipis dan ringan. Balon. Cetakan balon, yang umumnya terbuat dari keramik atau kaca tahan panas, harus dibersihkan secara menyeluruh setelah setiap siklus produksi. Sisa lapisan koagulan, residu lateks, dan partikel mikroskopis yang tertinggal dapat mengganggu ketebalan lapisan pada pencelupan berikutnya. Jika tidak dibersihkan dengan sempurna, permukaan balon bisa menjadi tidak rata, terlalu tipis di satu sisi, atau bahkan mudah pecah saat ditiup. Setelah cetakan dibersihkan, dikeringkan, dan dilapisi koagulan, proses berlanjut ke tahap paling menentukan dalam pembentukan balon. Pencelupan lateks. Rangkaian cetakan yang tersusun rapi pada konveyor, perlahan bergerak menuju tangki berisi lateks cair berwarna cerah. Suhu dan viskositas larutan dijaga secara ketat. Karena perbedaan kecil saja, dapat memengaruhi ketebalan dinding balon. Saat cetakan diturunkan secara perlahan ke dalam tangki,
lapisan lateks mulai menempel merata pada permukaannya. Durasi pencelupan biasanya hanya berlangsung beberapa detik, namun waktu tersebut dihitung dengan presisi tinggi. Semakin lama cetakan berada di dalam larutan, semakin tebal lapisan yang terbentuk. Untuk balon standar, ketebalannya harus cukup tipis, agar elastis dan mudah mengembang. Namun cukup kuat untuk menahan tekanan udara, tanpa mudah pecah. Setelah diangkat dari pangki, cetakan tidak langsung dipindahkan. Ia berputar perlahan pada sumbunya, memungkinkan kelebihan lateks menetes kembali ke dalam tangki. Gerakan rotasi ini memastikan distribusi lapisan tetap seragam, mencegah terbentuknya bagian yang terlalu tebal di ujung atau terlalu tipis di leher balon. Pada beberapa lini produksi, proses pencelupan dilakukan 2 kali. Lapisan pertama dibiarkan setengah mengering sebelum dicelupkan kembali untuk memperkuat struktur. Terutama untuk balon berukuran besar atau balon khusus yang membutuhkan daya tahan lebih tinggi. Setelah lapisan lateks mulai mengeras di permukaan cetakan, bagian ujung balon memasuki tahap penggulungan. Ujung tipis tersebut digulung ke arah luar, membentuk cincin kecil yang dikenal sebagai bead. Proses ini dilakukan secara mekanis, dengan tekanan ringan agar lapisan tetap utuh dan tidak robek. Cincin inilah yang memperkuat leher balon, memudahkan saat diikat, sekaligus mencegah sobekan ketika balon ditiup. Setelah melalui proses pengeringan dan vulkanisasi, balon yang telah mengeras siap dilepaskan dari cetakan. Semburan udara bertekanan disalurkan ke bagian dalam, menciptakan celah tipis antara permukaan balon dan cetakan, sehingga balon terlepas tanpa robek. Dalam hitungan detik, balon tipis itu meluncur turun dari cetakan, siap memasuki tahap pencucian dan pemeriksaan kualitas. Setelah dilepaskan dari cetakan, balon memasuki tahap pencucian untuk menghilangkan sisa bahan kimia dan residu lateks. Setelah pencucian, balon dipindahkan ke mesin pengering berbentuk drum yang berputar, menyerupai mesin cuci industri. Saat drum berputar, udara hangat dialirkan ke dalamnya, sementara gerakan sentrifugal membantu menghilangkan sisa air yang menempel di permukaan balon. Proses ini berlangsung cepat dan merata, memastikan balon benar-benar kering tanpa merusak bentuk atau elastisitasnya. Setelah kering, balon memasuki tahap dekorasi menggunakan teknik pencetakan pad. Balon yang masih dalam kondisi setengah mengembang diposisikan pada dudukan khusus agar permukaannya stabil. Sebuah pelak cetek berukir motif dilapisi tinta khusus berbasis karet. Lalu bantalan silikon lembut menekan pelat tersebut dan memindahkan desain ke permukaan balon. Tekanan, waktu sentuh, dan posisi cetak dikontrol dengan presisi tinggi agar gambar tercetak tajam tanpa merusak elastisitas material. Hingga akhirnya dikemas secara otomatis dan siap didistribusikan ke seluruh dunia. Dari tetesan lateks putih susu yang mengalir dari pohon karet, bahan yang sama dapat menempuh 2 jalur berbeda, menjadi penghapus kecil yang memperbaiki setiap goresan pensil, atau menjadi balon ringan yang membawa keceriaan dalam momen-momen kehidupan sehari-hari.